Mesum, benar-benar mesum. Pria itu, saat wanita itu lengah, diam-diam menyentuh kakinya, melihat ekspresi wanita kaya itu yang tampak termenung. Pria brengsek itu mulai berpikir yang tidak-tidak. Sementara itu, pacar wanita kaya dan pacar pria brengsek itu sedang bermesraan. Sama sekali tidak menyadari situasi di sini. Namun, di bawah sinar matahari yang terang benderang, si brengsek itu masih berusaha keras menahan hasratnya yang menggebu-gebu. Film Rusia yang vulgar ini benar-benar kelewatan gilanya. Janda kaya raya ini tampak menyukai berondong. Padahal ia sedang merencanakan sebuah permainan yang sangat bejat. Si berondong sama sekali tak tahu kalau dia telah jatuh ke dalam perangkap permainan itu. Sedangkan pacar putri si janda kaya juga punya rencana liciknya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita nikmati film Rusia yang vulgar ini. Seorang janda kaya berusia 40 tahun menjalin hubungan dengan seorang pemuda miskin. Pria itu muda, tampan, dan ceria. Tapi wanita kaya itu hanya ingin bermain-main dengannya lalu meninggalkannya. Tak disangka, pria itu justru menyatakan ingin menikahinya. Wanita itu terdiam sesaat setelah mendengarnya. Ia mengatakan bahwa mereka baru saling mengenal selama 6 bulan. Pria itu belum sepenuhnya mengenalnya. Namun, pria miskin itu sangat percaya diri. Ia yakin bahwa dirinya adalah jodoh wanita kaya itu. Wanita itu masih belum menjawab secara langsung. Keesokan paginya, pemuda itu bangun dan pergi lari pagi. Saat kembali, ia juga memetik seikat bunga aster liar. Ia berencana untuk memberi wanita kaya itu kejutan. Tak disangka, ia mendapati seorang gadis muda di rumah. Pemuda itu tampak bingung, sementara wanita kaya itu tetap tenang. Ternyata, Sasha adalah putrinya. Sejak kematian suaminya, hubungan ibu dan anak ini menjadi sangat tegang. Ibu kaya itu meminta putrinya untuk segera pergi dari sana. Tanpa diduga, Sasha malah balik bertanya, "Apa hak ibu di sini? Ibu tidak akan pernah ke sini. Ini rumahku. Aku akan datang ke sini kapanpun aku mau. Ini juga milikku. Kenapa aku harus pergi sekarang?" Melihat keduanya mulai bersih tegang, Awei segera datang untuk menengahi. Ia bilang villa itu besar, jadi tidak akan terasa sempit jika dihuni oleh 3 orang. Setelah mereka pergi, Sasha diam-diam mencium bunga matahari itu. Tanpa diduga, bunga itu langsung direbut oleh ibunya. Sasha merasa kesal. Sore itu, Awei sedang memperbaiki sepedanya sendirian. Seorang gadis datang menghampirinya. Ia merasa Awei hebat. Jarang ada pemuda yang bisa memperbaiki sepeda zaman sekarang. Ujian bertubi-tubi itu membuat Awei merasa dirinya hebat. Saat itu, Sasha tiba-tiba melihat ibunya di lantai atas. Ia pun segera berbalik pergi. Namun, ibunya tetap memanggilnya. Ibunya kembali membujuknya untuk pindah rumah. Tetapi Sasha berpura-pura tidak mendengar. Sama sekali tidak menghiraukan pendapat ibunya. Dan sebagai calon ayah tirinya, Awei hanya bisa diam. Keesokan paginya, Sasha sendirian di teras membaca buku sambil mendengarkan musik. Sambil mendengarkan, ia tertidur. Tiba-tiba Awei keluar, dan melihat apa yang terjadi. Awei diam-diam membuka sebotol soda. Hal ini membuat Sasha merasa canggung. "Kau boleh meninggalkannya, aku tak keberatan." Gadis itu tampak bingung. "Maksudku musiknya." Sasha pun tertawa. Tapi saat ini, si wanita kaya sedang menatap mereka dengan tajam. Lalu ia menarik Awei pergi. Sebelum pergi, ia tak lupa mengingatkan Sasha untuk segera meninggalkan villa ini. Sasha menunjukkan ekspresi meremehkan pada perkataan wanita kaya itu. Ia bahkan berpura-pura berjemur saat wanita kaya dan pacar berondongnya sedang bermain di pantai. Sasha diam-diam membuka lemari ibunya, bahkan mengambil kemeja ungu milik Awei. Setelah memakainya, ia terkejut karena ukurannya pas. Malam itu, Sasha hendak pergi ke kamarnya, namun tanpa sengaja bertabrakan dengan Awei yang baru saja selesai mandi. "Oh, maaf. Nah, seringkali kau minta maaf. Masuklah." Kemudian Awei masuk ke kamar tidur utama di sebelahnya. Setengah jam kemudian, mereka bertiga makan malam bersama. Awei tadinya ingin menuangkan segelas anggur merah untuk Sasha. Tetapi gadis itu mengatakan bahwa ia baru saja dewasa. Jadi dia tidak mau minum anggur. Ia hanya suka minum air putih. Ibu kayak itu menatap putrinya dengan licik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Awei penasaran kenapa Sasha sudah tinggal di sini begitu lama. Tapi tidak pernah ada teman yang datang mengunjunginya. Sasha bilang kalau pacarnya sibuk bekerja.
Tak disangka, wanita kayak itu malah tertawa setelah mendengarnya. Ia merasa Sasha berbohong, dan sebenarnya tidak punya pacar. Bagaimana Anda tahu? Misalnya, dari Instagram Anda. Sasha langsung terdiam. Awei tampak termenung. Keesokan harinya, mereka bertiga berkendara ke sungai terdekat untuk berenang. Namun, Sasha sengaja mendekati Awei. Ia bahkan ingin membaca buku bersamanya. Melihat hal ini, wanita kayak itu menyelam ke dalam air. Kedua anak muda itu memiliki banyak kesamaan. Mereka mengobrol dengan gembira. Mereka tidak menyadari wanita kaya itu telah diam-diam datang di belakang mereka. Sengaja meneteskan air ke buku Sasha, dan pamer kemesraan dengan pacar mudanya di depan Sasha. Sasha pun pergi dengan kesal dan tak berdaya. Ia langsung berkemas. Tapi Awei tiba-tiba datang dan membujuknya agar tidak pergi. Orang yang mengikat bel harus melepaskannya. Lagi pula, tidak ada dendam mendalam antara ibu dan anak. Seorang ibu akan selalu menjadi orang yang paling mencintaimu. Kebaikan dan pengertian Awei membuat Sasha merasa tersentuh. Maka ia pun setuju untuk tinggal beberapa hari lagi bersama Awei. Ia akan mencoba memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Setelah itu, Awei pun pergi dengan tenang. Namun, Sasha memperlihatkan senyum yang aneh. Malam itu, setelah wanita kaya itu tertidur lelap, Awei mengajak Sasha mengobrol lagi. Dia ingin tahu konflik apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan anak itu. Sasha langsung menceritakan yang sebenarnya. Ayahnya adalah seorang miliarder, tetapi karena usia tua dan sakit-sakitan, beliau meninggal 3 tahun lalu. Dan dia bukanlah putri kandung wanita kaya itu. Villa ini adalah mas kawin yang ditinggalkan miliarder itu untuk Sasha. Wanita kaya itu tidak terima, dan bahkan pernah mencoba membunuhnya. Tak disangka, wanita kaya itu ternyata kejam. Awei gemetar setelah mendengarnya. Tanpa diduga, Sasha tertawa lagi. Ia mengatakan bahwa membunuh itu hanya candaan. Wanita kaya itu sebenarnya tidak seburuk itu. Ia hanya iri padanya dan menyawa pacar. Selama tidak membuatnya marah, untuk sementara Awei masih aman. Tapi ia juga memperingatkan Awei dengan baik. Menjadi wanita kaya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada hari-hari berikutnya, hubungan ibu dan anak itu tampaknya membaik. Ketiganya juga perlahan terbiasa tinggal di bawah satu atap. Mereka bahkan bisa duduk bersama dengan tenang menonton TV. Awei memang pria yang terhormat. Dia hanya akan menunggu sampai wanita kaya itu tertidur, untuk diam-diam mengedipkan mata pada Sasha. Dan Sasha pun mengerti maksudnya. Zhao Yao mau tidur. Selamat malam. Zhao Yao mau tidur. Selamat malam. Tapi tak disangka-sangka, seorang pria yang datang tak lama kemudian, benar-benar menghancurkan ketenangan keluarga yang susah payah mereka dapatkan. Putri mereka, Sasha, tiba-tiba membawa pulang seorang pria parubaya. Dan mengatakan bahwa dia adalah pacar barunya. Masih berharap mendapat persetujuan dan restu dari ibunya. Karena pacarnya sedang cuti tahunan. Ia membiarkannya tinggal beberapa hari di rumah mewah itu. Ibunya pun jadi sungkan untuk menolak. Maka, Sasha yang sudah sebulan jadi obat nyamuk, akhirnya menemukan keseimbangan. Tadinya mereka pikir liburan berempat ini akan menyenangkan. Tak disangka, ini justru awal dari mimpi buruk. Si wanita kaya bermesraan dengan pacar berondongnya seperti biasa. Tapi Akiang bersembunyi di balik jendela dengan gembira. Melihat mereka berjalan ke hutan, Akiang merasa pertunjukan akan segera dimulai. Narasi Yuno, dan identitas aslinya, ternyata adalah mantan pacar wanita kaya yang cantik ini. Malam itu, mereka berdua hendak bernostalgia. Narasi Yuno, kebetulan Awei lewat dan melihat kejadian ini. Narasi Yuno, namun dia memilih untuk diam. Keesokan harinya, Akiang mengajak Sasha berjalan-jalan. Dia meminta Sasha untuk tidak mempermasalahkan statusnya. Dia bilang dulu wanita kayalah yang memutuskan hubungan dengannya. Sekarang, orang yang paling penting di hatinya adalah Sasha. Tapi Sasha sama sekali tidak percaya. Lalu dia menarik Akiang ke air untuk membuktikannya. Namun, Akiang menolak. Komentator Yuno, baiklah, kau juga membosankan. Komentator Yuchuo, komentator Yuno, mungkin ini bukan alasan dia meninggalkanmu. Aki yang kesal dan langsung pergi. Gadis itu tertawa. Komentator Yuno, baiklah, kalau kau tidak mau, kita tidak akan mandi. Tapi pria itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia masih merasa tidak rela. Sekarang melihat Awei, ia semakin marah. Ia merasa dirinya lebih baik dari pria muda itu dalam segala hal.
Keesokan paginya, Sasha sedang sibuk menyiapkan makanan. Hari ini mereka berempat berencana piknik di luar kota. Awalnya, mereka berempat mengobrol dengan riang. Tanpa diduga, Akian diam-diam menyentuh kaki wanita kayak itu. Sentuhan ini membuat hati pria itu bergelora. Sementara itu, Sasha sedang mengobrol dan tertawa riang dengan Awei. Yu tidak memperhatikan gerakan kecil ini. Untungnya, Akian menahan diri. Siang belum bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak sembunyi-sembunyi. Agar piknik lebih menyenangkan, si Nyonya Kaya berinisiatif menawarkan untuk menampilkan pertunjukan. Seiring musik menghentak mulai terdengar, si Nyonya Kaya mulai menari dengan gemulai. Tarian seksinya yang tak bernama itu, tak hanya membuat Aki yang mabuk kepayang, tetapi juga membuat Aoi bergairah. Ternyata wanita yang seksi dan terbuka memang lebih disukai pria. Tak terasa, waktu makan malam pun tiba. Yuno menjelaskan Aki yang malah mabuk dan berterus terang. Yu berkata wanita kaya itu pembohong. Yu salah menjelaskan, memperingatkan Aoi agar hati-hati tertipu. Yuno melihat Sasha, ia pun ingin menghentikan Aki yang mengatakan yang sebenarnya. Yu salah menjelaskan, tapi pria itu sudah kehilangan kendali. Yuno menjelaskan, apakah kau mengenalnya? Pernahkah dia menceritakan apapun tentang dirinya? Suasana langsung menjadi lebih canggung setelah komentar Yuchu. Komentar Yunho, kau ingin aku menceritakan tentangnya? Apa yang dia katakan? Si wanita kaya berpura-pura tenang. Menanyakan apa sebenarnya yang ingin dia katakan. Apakah Yunho ingin balikan dengannya? Aki yang terdiam, wajah Awei penuh dengan pertanyaan. Wanita kaya itu bilang dia mantan pacar Akiyong. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Nuoji berharap aku mengatakan langsung pada si Brondong. Nuoji bilang dulu aku yang mutusin kamu tanpa ampun. Dan sekarang kamu mau balikan. Awei sudah tercengang mendengarnya. Wanita kaya itu melanjutkan, Akiyong sebenarnya tukang pukul, makanya aku langsung memutuskan untuk putus. Saat itu, Awei sudah tidak tahan lagi mendengarnya. Bagaimana bisa ada hubungan segitiga serumit ini? Dia merasa si wanita kaya sedang mencari masalah. Apa dia berharap aku menghajar rakyat sekarang? Awei sama sekali tidak akan setuju. Saat itu, si wanita kaya berkata dengan bersemangat. Sejujurnya, tanpa kau, kami akan menangani masalah ini dengan serius. Sebelum Awei sempat bereaksi, Akian sudah berlari menghampirinya. Cepat, kenapa tidak? Kalau kau ingin berkelahi, ayo. Tanpa kau, kami akan menangani masalah ini dengan serius. Akian dengan baik hati menasihati pemuda itu agar sadar. Jangan sampai perasaanmu membutakan matamu. Akulah satu-satunya yang bisa memberitahumu kebenaran. Kau pikir kehadiran Sasha di sini kebetulan? Kau dipermainkan oleh dua wanita. Sekarang Aoi benar-benar kehilangan kendali. Sasha dipanggil oleh wanita kaya itu. Mereka hanya bermain-main. Ini adalah permainan khusus milik wanita kaya itu. Dan Aoi hanyalah bidah dalam permainan itu. Hanya itu saja, kau tak mungkin mencintaiku selamanya. Kenapa tidak? Tidak ada yang bisa tahan denganku. Saat ini, Aoi benar-benar hancur. Sasha bersiap untuk memainkan permainan yang lebih seru. Maka, Aki yang dipanggil. Saat ini, Sasha akhirnya tak bisa menahan tawanya. Dan ikut bergabung dalam ejekan. Dengan IQ seperti Aoi, berani-beraninya dia bicara soal cinta sejati dengan wanita kaya. Kau pantas masuk rumah sakit jiwa. Terima kasih, sobat, karena telah membuka mataku. Tiba-tiba, Aki yang melancarkan jurus tandukan maut. Secara tak terduga, Awei terbentur di bagian belakang kepalanya. Dan langsung tewas. Kedua wanita itu langsung tertegun. Pegang dan tak tahu harus berbuat apa. Setelah tersadar, si wanita kaya menyuruh Sasha untuk segera menelpon polisi dan ambulans. Tanpa diduga, Akian bangun dan merebut ponselnya. Ia mengatakan kepada mereka untuk tidak melapor ke polisi. Kalau tidak, dia akan dipenjara. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari tempat yang aman. Untuk mengubur pemuda malam ini. Sasha ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Tidak mau main, tidak seceria biasanya, iya. Sasha gemetar ketakutan di sampingnya. Si wanita kaya justru tampak tenang. Ia berhasil menarik perhatian Akian. Dan memberi syarat pada Sasha untuk menelpon polisi. Sayangnya, Akian memergokinya. Sasha melarikan diri sekuat tenaga. Pria itu mengejarnya dan hampir menangkap kakinya. Untungnya dia bisa lari cepat dengan sepatu hak tingginya.
Tapi Akian terus mengejarnya tanpa henti. Ia mengejarnya sampai ke lantai 2. Sasha segera berlari masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Lalu ia segera menelpon polisi. Saat itu, Akian dibakar amarah. Ia langsung mendobrak pintu kamar. Dia merebut ponsel Sasha, namun sedetik kemudian, pria itu berhasil dijatuhkan oleh wanita kaya itu. Tidak lama kemudian, polisi tiba di villa. Kedua wanita itu saling melempar tanggung jawab dan menjadikan Akian sebagai kambing hitam. Untuk mengakhiri kekacauan ini, wanita kaya dan Sasha pun pergi meninggalkan villa. Keduanya menuju rumah mewah lain. Memulai babak baru permainan. Kita agak tersesat. Aku pasti salah jalan. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku tahu, ada rambu penunjuk arah sekitar 5 km dari persimpangan. Aku tahu sebuah rumah di dekat sini. Kita bisa berkumpul di sana. Bagus. Kau setuju? Ayo kita bekerja sama.